Halo Sobat Gede Kopi, Xiaomi akan resmi meluncurkan Redmi Note 13 Pro di Indonesia pada tanggal 28 Februari 2024. Seri Redmi Note merupakan salah satu smartphone paling populer di Indonesia, dan peluncuran seri terbaru ini sangat dinantikan oleh para penggemar Xiaomi. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangan Redmi Note 13 Pro. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, layar kelas flagship. Di bagian layar, Redmi Note 13 Pro mengusung panel AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Layarnya sendiri berukuran 6,67 inci Full HD Plus beresolusi 1080x2400 pixel. Tingkat kecerahannya tergolong tinggi mencapai angka 1300 nits. Ini membuat layarnya tetap enak saat digunakan di bawah terik matahari sekalipun. Guna menunjang kenyamanan saat scrolling atau bermain game, layarnya pun dibekali refresh rate adaptif 120 Hz, sehingga refresh rate-nya bisa menyesuaikan aktivitas yang dilakukan. Layarnya juga mempunyai respons sentuh yang sangat baik, mendukung 16 kali Super Resolution Touch dan Touch Sampling Rate 2160 Hz. Kemampuannya ini akan menjamin respons sentuh yang sangat cepat, sehingga sobat bisa menikmati permainan game yang lebih responsif dan akurat. Selain itu, layarnya juga mendukung penutupan PWM 1920 Hz. Jadi saat kecerahan layar rendah, mata sobat jadi lebih rileks. Tak cuma itu, dibekali pula sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light dan Flicker Free, sehingga mata sobat tidak akan cepat lelah saat menatap layar berlama-lama. Dan satu lagi, ada TÜV Rheinland Circadian Friendly yang membantu mengurangi ketegangan mata dengan menyesuaikan suhu dan warna. Kedua, performa bertenaga. Di sektor dapur pacu, Redmi Note 13 Pro ditenagai chipset tangguh dari MediaTek, yakni Helio G99 Ultra berfabrikasi 4nm dengan clock speed up to 2,2 GHz. Chipset ini merupakan hasil peningkatan dari Helio G99 biasa. Berdasarkan pengujian benchmark dari situs Nano Review, smartphone ini mampu meraih skor AnTuTu 10 sebesar 410 ribuan poin. Jumlah skor yang dihasilkan terbilang tinggi di kelasnya. Saat diuji memainkan Genshin Impact pada settingan highest, smartphone ini mampu melibas game tersebut dengan begitu mulus. Rata-rata game berjalan di frame rate 40-50an fps. Kemampuan chipset Helio G99 Ultra memang tidak perlu diragukan. Ketiga, kamera kelas profesional. Di sektor fotografi, Redmi Note 13 Pro dibekali kemampuan kamera yang mumpuni. Smartphone ini dibekali 3 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 200 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera utamanya menggunakan teknologi pixel binning 16:1. Kamera smartphone ini dapat menghasilkan output gambar dengan kecerahan dan detail yang sangat bagus. Bahkan ketika di zoom sampai 4 kali, gambar tetap terlihat detail dan tajam. Kameranya juga dilengkapi dengan fitur PDAF dan Optical Image Stabilization. Fitur ini berguna untuk menstabilkan saat mengambil foto maupun merekam video, sehingga hasil jepretannya pun terhindar dari blur dan videonya pun jadi lebih stabil. Hasil foto default dan ultrawide-nya tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan, terutama dari sisi warna dan detailnya. Pada bagian depan, smartphone ini dibekali kamera beresolusi 16 megapiksel. Kualitas foto selfie-nya mampu memberikan pemisahan yang rapi antara subjek utama dan latar belakang. Adapun pada kemampuan perekaman video, baik kamera depan maupun belakang, keduanya sama-sama mendukung resolusi hingga 1080p 60 fps. Yang menarik, smartphone ini sudah dibekali fitur canggih bernama Xiaomi Imaging Engine. Fitur ini adalah sebuah sistem kamera cerdas yang dikembangkan oleh Xiaomi. Teknologi ini menggabungkan kemampuan hardware dan software untuk menciptakan hasil foto dan video yang luar biasa. Dengan teknologi tersebut, sobat bisa mendapatkan hasil foto dan video yang profesional dan berkualitas tinggi dengan mudah, serta bisa bereksperimen dengan berbagai mode dan efek. Keempat, sektor daya mumpuni. Kapasitas baterai yang ditanamkan pada Redmi Note 13 Pro yaitu 5000 mAh. Meskipun besaran baterainya tergolong standar, tapi sudah mampu memberikan daya tahan yang optimal.
Hal ini dikarenakan penggunaan panel AMOLED dan chipset berfabrikasi kecil yang memiliki efisiensi daya tinggi. Baterai smartphone ini diklaim bisa tahan sampai 19 jam untuk memutar video, 116 jam untuk memutar musik, atau bisa bertahan selama 37 jam untuk telepon. Soal pengisian daya cukup menarik. Smartphone ini mendukung teknologi 67 watt turbo charging. Durasi pengisian dayanya juga terbilang sangat cepat. Mengisi baterai dari kosong sampai penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 46 menit saja. Dan yang tak kalah penting, smartphone ini sudah dibekali fitur Smart Charging Engine, yang mana dapat mengatur pengisian daya berdasarkan situasi. Fitur ini diklaim bisa menurunkan suhu perangkat untuk memastikan efisiensi pengisian daya dan kesehatan baterai. Kelima, daya tahan teruji. Redmi Note 13 Pro memiliki desain yang stylish. Modul kameranya disusun rapi yang menyatu dengan bodi belakang. Smartphone ini menawarkan feel genggam yang nyaman lantaran bentuk rangkanya flat, sehingga tidak mudah tergelincir dari tangan. Bodinya menggunakan bahan material plastik yang terasa begitu kokoh dan tidak mudah penyok. Tidak hanya tampil stylish, smartphone ini juga didukung dengan ketahanan bodi yang terbilang oke. Perangkat ini sudah memiliki sertifikasi ketahanan IP54, sehingga membuat bodinya tahan terhadap paparan debu dan percikan air dari segala sisi. Bagian layarnya juga diproteksi kaca pelindung Gorilla Glass 5. Proteksi layar ini tak hanya melindunginya dari goresan, namun juga mengurangi resiko kerusakan akibat terjatuh atau terbentur benda keras. Bahkan untuk memastikan kualitas yang tahan lama, smartphone ini sudah lolos uji ketahanan, seperti 3000 kali tes kompresi, 28.000 kali uji jatuh ringan, dan 10.000 kali cabut colok port USB-C. Keenam, speaker menggelegar. Speaker yang dimiliki Redmi Note 13 Pro jumlahnya ada 2. Konsep dual stereo speaker ini memang sudah oke di kelas harga menengah. Speaker smartphone ini dapat memberikan output suara yang imbang dari dua sisi berbeda. Suara speakernya terdengar layak dan dapat mengeluarkan suara yang lantang. Menurut GSM Arena, kualitas speakernya masuk ke kategori bagus. Suara vokalnya terdengar baik dan suara berfrekuensi tinggi juga tidak buruk. Selain itu, speakernya juga sudah dilengkapi dengan teknologi audio Dolby Atmos. Dengan begitu, sobat akan merasakan pengalaman audio yang lebih mendalam dan memikat, serta dapat menikmati detail dan kesan yang lebih nyata dalam konten multimedia. Ketujuh, sensor dan konektivitas lengkap. Redmi Note 13 Pro dibekali sensor yang terbilang berlimpah. Smartphone ini memiliki sensor infrared yang membuatnya bisa dijadikan remote universal untuk beragam produk elektronik. Selain itu, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 5 dual band, sehingga smartphone dapat terhubung dengan jaringan 5 GHz yang lebih cepat dan stabil. Smartphone ini juga dibekali sensor in-display fingerprint, serta memiliki akselerometer, kompas, cahaya sekitar, dan giroskop hardware. Dan fitur yang tak kalah penting yaitu Virtual Proximity Sensing yang berguna agar layar tidak sengaja tersentuh ketika menelepon. Fitur esensial lainnya yaitu NFC. Berkat fitur tersebut, smartphone ini bisa dipakai untuk transaksi secara non-tunai. Meskipun Redmi Note 13 Pro memiliki banyak kelebihan, tentunya smartphone ini juga punya kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Pertama, masih pakai MIUI. Saat dirilis, Redmi Note 13 Pro masih menjalankan sistem operasi Android 13 berbalut antarmuka MIUI 14. Seharusnya smartphone ini sudah menggunakan OS yang lebih baru dan sudah menjalankan UI terbaru Xiaomi yaitu HyperOS. UI terbaru Xiaomi ini diklaim lebih smooth, responsif, dan memperbaiki bug-bug yang ada pada MIUI 14. Memang kedepannya smartphone ini akan mendapatkan pembaruan sistem operasi, namun ini akan mengurangi masa dukungan versi Android untuk jangka panjang. Kedua, dukungan perekaman video terbatas. Meski memiliki kamera utama beresolusi tinggi, Redmi Note 13 Pro bisa dibilang kurang cocok untuk aktivitas kreasi konten. Sebab smartphone ini tidak memiliki kemampuan perekaman video 4K yang dibutuhkan untuk proses editing. Padahal di era serba bikin konten seperti sekarang, fitur perekaman 4K sangat dibutuhkan. Misalnya ketika melakukan cropping di video 4K akan menyisakan detail yang masih jelas dibandingkan video 1080p. Ketiga, slot SIM hybrid. Sebenarnya Redmi Note 13 Pro sudah menawarkan ruang penyimpanan yang lega, namun cukup disayangkan slot SIM yang dibawa berjenis hybrid. Artinya sobat harus memilih antara memakai dua kartu SIM atau memakai satu kartu SIM plus kartu microSD.
Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Redmi Note 13 Pro, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grekopi pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.